Pada hari ini, kenalkan saya Ilma sebagai perwakilan dari GovTech Procurement Telkom yang akan membawakan materi BIMTEK untuk pendaftaran akun pada siang hari ini. Langsung saja saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Baik, Mbak. Oke, jadi sebagai awalan mengenai katalog elektronik versi 6, di sini saya sampaikan bahwa berdasarkan arahan dari Presiden RI pada 2022 lalu mengenai barang dan pengadaan barang dan jasa, untuk terlibat membantu LKPP dalam percepatan transformasi digital pengadaan, maka Presiden mengarahkan PT Telkom untuk eh, mengembangkan ya katalog elektronik versi 6. Nah, di sini katalog elektronik versi 6 atau INAPROK ini merupakan sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan agar menjadi satu layanan yang terpusat dan juga menyeluruh. Di mana katalog elektronik versi 6 ini merupakan platform yang digunakan oleh kementerian, lembaga, dan Pemda dalam pelaksanaan barang dan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, di sini jadi terdapat beberapa portal ya dari manajemen akun, katalog elektronik, serta manajemen penyedia. Jadi, manajemen akun terpusat ini nanti Bapak Ibu juga akan mendaftarkan ya. Jadi untuk pengelolaan akun pengguna, di mana nantinya manajemen akun ini akan menghubungkan dengan sistem layanan pengadaan barang dan jasa. Dan yang kedua adalah katalog elektronik versi 6. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran nanti produk Bapak Ibu ini akan dijual di mana ya, itu bisa klik katalog.inaprok.id. Dan yang ketiga adalah manajemen penyedia, yaitu platform untuk penyedia dalam mengelola produknya, mulai dari penayangan, pengaturan pengiriman, negosiasi, dan transaksi. Jadi di sini Inaprok ini merupakan satu pintu akses ya untuk seluruh platform pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang ingin membuka secara langsung katalog.inaprok.id bisa dibuka di laptopnya. Di sini juga sudah ditampilkan ya mockup terkait katalog elektronik versi 6 ini, di mana nantinya KLPD akan menggunakan katalog elektronik ini untuk pengadaan barang dan jasanya. Dan semuanya di sini di versi 6 ini sudah transparan dan juga aman, di mana pengiriman dan pembayarannya sudah terintegrasi, semuanya juga sudah secara online ya Bapak Ibu. Jadi seperti dari surat pesanan, BAST, dan lain-lain itu semuanya sudah by elektronik gitu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah lagi menandatangani secara offline, menandatangani menggunakan tanda tangan basah ya, itu sudah tidak dilakukan lagi di versi 6 ini. Nah, selanjutnya di sini perbedaan dengan versi sebelumnya, dengan versi 6 ya, di mana versi sebelumnya ini terbagi menjadi etalase dan terbagi menjadi nasional, sektoral, dan juga lokal. Lalu untuk di versi 6 ini sudah dibagi berdasarkan kategori-kategori, nanti juga ada subkategorinya di dalamnya. Sehingga di pengkategorian ini dilakukan agar nantinya dapat lebih mudah dalam mengkontrol dan menstandarisasi atribut produk. Nah, selanjutnya di sini jika Bapak Ibu bertanya, produk Bapak Ibu ini sudah bisa dijual, sudah bisa ditransaksikan oleh siapa saja, maka saat ini jawabannya adalah sudah ada 28 KLPD yang dapat menggunakan Inaprok atau katalog elektronik versi 6. Di mana untuk kementerian di sini sudah ada beberapa,
seperti dari Kementerian Keuangan, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya untuk lembaga di sini sudah ada 5 dari Polri, LKPP, Kejaksaan, KPU, serta Badan Gizi Nasional. Nah, untuk Pemda di sini juga sudah ada beberapa dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Jogja, hingga Jawa Tengah, Sumatera Utara. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu bertanya kategori-kategori mana saja yang sudah aktif, jadi saat ini sudah ada 18 kategori yang aktif. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin saat menayangkan produknya ternyata ada kategori yang belum aktif karena memang untuk saat ini belum semua kategorinya aktif ya Bapak Ibu. Jadi bagi kategori yang di luar 18 kategori aktif ini harap ditunggu saja karena memang untuk tahap piloting ini yang sudah aktif ini masih bertahap. Dan selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai pendaftaran akun bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin mendaftarkan akun, boleh sambil disiapkan juga laptopnya, perangkatnya gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu harus menggunakan laptop karena memang pendaftaran Inaprok ini masih harus menggunakan laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini secara umum untuk tahapan pendaftarannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada registrasi dan verifikasi identitas digital, registrasi profil, dan juga verifikasi akses. Di mana untuk verifikasi aksesnya sendiri dibagi menjadi 2, ada untuk direktur atau admin, dan juga verifikasi akses untuk karyawan atau anggota. Jadi bagi Bapak Ibu sebagai informasi, untuk yang pertama kali mendaftar Inaprok ini wajib bagi Bapak Ibu yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan. Jadi jika nanti direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan sudah terdaftar di Inaprok, maka anggota perusahaannya juga bisa mendaftarkan. Namun kalau ternyata anggotanya dulu yang mendaftar, itu tidak bisa dilanjutkan sampai ke verifikasi akses karena nanti NIB-nya tidak terbaca. Jadi memang yang pertama kali untuk verifikasi akses ini wajib direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini nah, yang pertama adalah registrasi dan verifikasi identitas digital. Yang pertama, Bapak Ibu di sini bisa buka akun .inaprok.id lalu klik daftar di sini. Perlu diingat bahwa Bapak Ibu harus mengaksesnya akun .inaprok.id bukan katalog.inaprok.id. Karena kalau katalog.inaprok.id ini untuk akses non penyedia gitu ya, atau pemerintah. Lalu Bapak Ibu bisa membuat username dan juga email. Dan emailnya ini harus menggunakan email pribadi. Contohnya seperti ilma@yahoo.com atau ilma@gmail.com. Bukan menggunakan email kantor seperti ilma@telkom.com. Karena apa? Karena dengan nanti kita mendaftarkan menggunakan email pribadi, apabila Bapak Ibu terdaftar dalam beberapa perusahaan gitu ya, mungkin Bapak Ibu menjadi direktur di beberapa perusahaan, itu cukup satu akun saja, tetapi nanti aksesnya bisa berbagai perusahaan. Begitupun dengan kalau nanti Bapak Ibu ada pindah perusahaan gitu ya, Bapak Ibu tidak usah membuat akun lagi, tetapi cukup menggunakan akun yang sudah ada, namun nanti aksesnya bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini apabila Bapak Ibu sudah membaca syarat dan ketentuan, bisa di-scroll sampai ke bawah, lalu klik saya telah membaca syarat dan ketentuan. Dan kalau sudah dicentang, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Nah, selanjutnya akan ada email yang masuk ya, Bapak Ibu bisa cek baik itu di inbox maupun di spam.
Nanti kalau sudah ada emailnya, Bapak Ibu diarahkan untuk membuat kata sandi. Lalu klik buat kata sandi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan kata sandi serta ulangi kata sandinya. Dan kata sandinya harus terdiri dari beberapa karakter ya, seperti ada 8 karakter, lalu ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga karakter khusus. Dan kalau semuanya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik simpan kata sandi. Dan di sini Bapak Ibu kalau sudah nanti bisa klik login dan Bapak Ibu bisa memasukkan username serta kata sandinya yang baru. Dan kalau sudah sesuai nanti bisa klik masuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan verifikasi nomor handphone. Bapak Ibu bisa masukkan ya nomor teleponnya. Lalu kalau sudah bisa klik lanjut. Dan nanti Bapak Ibu akan menerima kode verifikasi melalui WhatsApp ataupun SMS gitu ya, atau kode OTP. Jadi dipastikan melalui WhatsApp atau SMS itu apakah sudah masuk ya kode OTP-nya. Dan kalau sudah, Bapak Ibu bisa memasukkan lalu klik verifikasi. Dan selanjutnya tahap kedua adalah verifikasi profil. Jadi verifikasi profil ini sebagai lanjutan dari registrasi identitas digital ya. Verifikasi profil. Di sini untuk yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih tipe profil yang penyedia. Karena kalau yang non penyedia ini adalah pemerintah atau PPPPK, bendahara, dan lain-lain. Dan di sini Bapak Ibu bisa memasukkan NIK, nama lengkap, dan juga tanggal lahir. Kalau semuanya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Dan kalau sudah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman privy. Akan masuk melanjutkan proses verifikasi melalui privy. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu ada yang baru pertama kali mendengar apa itu privy. Jadi privy ini merupakan sebuah platform untuk tanda tangan digital, e-materai gitu. Semuanya sudah berdasarkan sistem secara elektronik gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini sudah tidak memerlukan lagi tanda tangan basah dan lain-lain itu sudah semuanya by system gitu, yaitu berdasarkan privy. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu akan dikirimkan kode OTP ya melalui email. Lalu Bapak Ibu bisa klik yang dapatkan kode. Lalu Bapak Ibu bisa cek kode OTP-nya yang sudah masuk ke email. Kalau sudah masuk, Bapak Ibu bisa masukkan kodenya. Kalau sudah, bisa klik lanjutkan. Dan Bapak Ibu bisa membaca syarat serta ketentuannya. Kalau semuanya sudah sesuai, bisa klik saya setuju dengan ketentuan di atas, lalu klik lanjutkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini akan melakukan verifikasi beberapa step ya, seperti verifikasi wajah serta swafoto, lalu unggah foto KTP, lalu nanti ada juga data-data pendukung. Yang pertama di sini adalah verifikasi wajah dan juga swafoto. Nah, untuk verifikasi wajah dan swafoto, pastikan Bapak Ibu pencahayaannya bagus ya, dan Bapak Ibu sedang menggunakan background yang polos gitu. Dan pastikan jangan ada orang di belakang Bapak Ibu. Karena nanti kalau ada orang, maka sistem kami tidak bisa untuk mendeteksi muka Bapak Ibu. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu menggunakan aksesoris di wajah ya, seperti kacamata, masker, itu harap dilepaskan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Karena untuk beberapa kasus pernah terjadi ya, tidak gagal verifikasi ya, karena ternyata memang tidak senyum gitu. Jadi dipastikan pencahayaannya bagus, aksesorisnya dilepas terlebih dahulu, lalu jangan lupa untuk tersenyum. Nah, kalau sudah, maka
Bapak Ibu akan melakukan unggah foto KTP dan pastikan juga untuk unggah foto KTP ini merupakan KTP yang asli ya, KTP asli masih aktif juga, masih berlaku. Lalu bukan foto KTP yang fotokopi gitu, atau bukan berdasarkan dari foto yang ada di handphone Bapak Ibu. Jadi pastikan memang itu KTP-nya KTP asli dan bisa diarahkan ke kameranya. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik ambil foto. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus melengkapi beberapa informasi seperti nama, NIK, tanggal lahir, email, dan juga nomor handphone. Kalau semuanya sudah dimasukkan, bisa klik lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan proses verifikasi ya, sedang di proses verifikasi terlebih dahulu. Nanti harap menunggu saja sampai nanti akan ada tulisan juga, lalu bisa dicek secara berkala sampai verifikasi privy-nya ini berhasil. Dan akan ada tulisan juga selamat registrasi Anda telah diproses. Nah, selanjutnya apabila verifikasi berhasil dilakukan, maka Bapak Ibu akan ada tulisan ya, profil Anda telah diverifikasi. Lalu Bapak Ibu bisa klik masuk ke profil dashboard. Dan di sini Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk verifikasi akses. Namun jika belum berhasil terverifikasi, maka Bapak Ibu bisa saja nanti akan mendapatkan jadwal verifikasi virtual bersama admin kami ya untuk melakukan verifikasi virtual. Nanti kalau ternyata jadwal yang didapatkan tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa gitu ya waktunya, nanti bisa klik penjadwalan ulang. Nah, selanjutnya apabila verifikasi ditolak, verifikasi gagal, maka akan muncul pesan error pada sistem dan Bapak Ibu harus mengulang proses registrasi privy dan proses registrasi profilnya akan kembali ke tahapan masukkan kode OTP. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa juga ditolak verifikasinya karena hard reject gitu ya. Hard reject ini mungkin terjadi karena ditemukan indikasi penipuan atau pemalsuan data dari dokumen yang Bapak Ibu input gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan verifikasi ke tahap selanjutnya. Dan Bapak Ibu harus mencoba proses registrasi kembali setelah 1 kali 24 jam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi akses. Dan untuk verifikasi akses yang pertama ini dilakukan oleh direktur atau admin ya sebutannya di Inaprok atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan. Nah, di sini Bapak Ibu ketika sudah masuk ke halaman dashboard bisa klik hubungkan atau buat akses. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang penyedia, lalu masukkan NIB-nya. Dan karena yang pertama kali mendaftar adalah orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan atau direktur, maka ketika NIB-nya dicari itu sudah sesuai dan bisa dicari. Namun kalau ketika anggotanya terlebih dahulu ya yang mendaftar, itu maka NIB-nya tidak bisa terbaca karena direkturnya belum mendaftarkan akunnya ke Inapro. Dan kalau sudah sesuai, bisa klik yang selanjutnya. Lalu Bapak Ibu harus mengisi beberapa informasi ya, seperti bidang industrinya, seperti contohnya pertanian dan lain-lain. Lalu untuk jabatan Bapak Ibu bisa masukkan. Lalu apakah Bapak Ibu menjadi PIC tanda tangan? Jadi PIC tanda tangan ini merupakan orang yang nantinya akan bertanggung jawab untuk menandatangani berbagai persuratan ya seperti surat pesanan, BAST dan lain-lain itu
perlu memerlukan tanda tangan gitu ya, tanda tangannya secara elektronik menggunakan Privy. Nah, ketika Bapak Ibu klik ya, maka yang menandatangani adalah Bapak Ibu. Namun kalau Bapak Ibu klik tidak, yang menandatangani adalah Bapak Ibu bisa melimpahkan juga wewenang untuk penandatanganan ini ke anggota Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa dokumen ya seperti NIB, surat pernyataan pemilik perusahaan atau surat kuasa, lalu surat PKP atau non PKP ya, di mana PKP ini dikeluarkan oleh DJP, lalu surat keterangan kerja atau surat tugas, lalu foto NPWP. Dan untuk surat pernyataan pemilik perusahaan atau surat kuasa serta surat tugas ini, kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa melihat contohnya di bantuan.inaprok.id. Nanti Bapak Ibu bisa ketik saja, surat tugas gitu ya. Nanti akan ada template-nya yang dapat Bapak Ibu unduh. Nah, di sini merupakan penjelasan ya dari persuratan, surat kuasa, surat pernyataan PKP atau non PKP, lalu surat keterangan kerja atau surat tugas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus mengatur alamat perusahaan. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan label alamatnya, nomor telepon, dan juga pinpoint. Dan Bapak Ibu bisa memasukkan alamat lengkap, serta kalau ada catatan pengiriman bisa dimasukkan. Dan apabila Bapak Ibu ingin menjadikan alamat tersebut sebagai alamat utama, itu juga bisa klik jadikan sebagai alamat utama. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur alamat pengiriman, di mana kalau yang tadi adalah alamat perusahaan, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan alamat pengiriman. Bisa dimasukkan label alamatnya, nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, pinpoint, serta catatan pengiriman. Kalau memang ada. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Dan sebelum Bapak Ibu mensubmit atau mengirim semua data-datanya, Bapak Ibu bisa meninjau datanya terlebih dahulu, seperti informasi usahanya, alamat perusahaan. Lalu kalau semuanya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik "Saya telah meninjau" dan memastikan bahwa data yang dimasukkan ini sudah benar. Lalu bisa klik "Kirim". Dan verifikasi berhasil, di mana akan ada notifikasi bahwa registrasi Anda telah diverifikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah registrasinya sudah berhasil diverifikasi, bisa klik halaman tanda tangan elektronik. Nah, sebelum kita masuk ke pengaturan tanda tangan elektronik, saya akan beritahukan terlebih dahulu verifikasi akses untuk akun anggota perusahaan atau karyawan. Di mana kalau yang pertama kali tadi adalah akses untuk direktur ya, atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan. Yang kedua di sini tahapannya adalah verifikasi akses untuk anggota perusahaan. Dan kurang lebih untuk tata cara pendaftarannya untuk anggota perusahaan itu sama, dari mulai akun.inaprok.id, lalu nanti verifikasi wajah ya, verifikasi KTP, dan lain-lain. Yang membedakannya adalah di verifikasi aksesnya. Di sini Bapak Ibu kalau menjadi anggota bisa klik hubungkan atau buat akses, dan pilih yang penyedia, lalu masukkan NIB-nya. Ketika Bapak Ibu mencari NIB-nya, maka akan sudah terdaftar gitu ya, sudah bisa terbaca NIB-nya karena direkturnya sudah mendaftar. Berbeda halnya apabila ketika direkturnya belum mendaftar, maka NIB-nya nanti tidak bisa terbaca. Dan di sini kalau untuk yang akun direktur tadi, Bapak Ibu perlu memasukkan banyak ya, seperti surat PKP, non PKP, surat keterangan kerja, surat tugas, dan lain-lain, itu kan banyak.
Kalau di manajemen akses untuk anggota, Bapak Ibu cukup memasukkan surat keterangan kerja saja atau surat tugas. Dan kalau sudah dimasukkan, Bapak Ibu bisa unggah lalu klik kirim. Dan verifikasinya telah diajukan ya. Akan ada tulisan pengajuan Anda telah diproses. Sampai sini Mbak bisa bertanya Mbak. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian verifikasi akses untuk tanda tangan elektronik. Di manajemen akses, Bapak Ibu bisa klik pengaturan tanda tangan elektronik. Apabila Bapak Ibu tidak ingin menjadi PIC tanda tangan, Bapak Ibu bisa memilih anggota perusahaannya yang ingin dijadikan PIC tanda tangan dengan cara pada anggota perusahaan pilih jadikan PIC tanda tangan. Dan selanjutnya di sini PIC tanda tangannya berubah, jadi dari direktur berubah ke anggota Bapak Ibu. Jadi nantinya yang akan menandatangani persuratan ini adalah anggota perusahaan Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini verifikasi akses ya untuk di akun direktur, di mana akun direktur ini memiliki beberapa hal ya yang bisa dilakukan seperti melakukan transfer peran admin, memberikan akses anggota, dan juga mencabut akses anggota. Yang pertama di sini adalah Bapak Ibu bisa klik transfer akses ya untuk di daftar admin. Apabila anggota perusahaan Bapak Ibu ingin dijadikan sebagai admin, Bapak Ibu bisa klik transfer akses. Nantinya untuk manajemen anggota perusahaan bisa dilakukan oleh admin tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu juga bisa eh, ketika nanti Bapak Ibu sudah memilih admin perusahaan, maka di notifikasi anggotanya akan ada notifikasi terima akses atau tolak akses. Dan anggota perusahaan tersebut bisa menolak atau menerima. Dan selanjutnya Bapak Ibu sebagai direktur ya, di sini bisa melakukan terima atau tolak akses. Yang pertama adalah terima akses gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diupload apakah semuanya sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, Bapak Ibu bisa klik terima akses. Namun kalau ternyata tidak sesuai, Bapak Ibu bisa klik tolak akses. Dan yang terakhir di sini adalah cabut akses. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin ada anggota perusahaannya yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan atau meninggal dunia atau hal-hal lain gitu ya yang membuat mereka tidak dapat lagi mengakses Inaprok, bisa klik cabut akses sehingga mereka tidak bisa lagi membuka akun Inaproknya. Oke, mungkin itu saja pemaparan BIM pada hari ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Sebentar. Oke, kita ke penanya pertama di sini ada dari PT Prima Security. Boleh? Halo, selamat siang. Ya, siang Bu. Iya, Mbak, ini saya kan sudah daftar untuk akun Inaproknya. Nah, ketika masuk di verifikasi wajah, itu selalu Mm-mm. gagal terus. Itu selalu gagal. Udah diulang berkali-kali. Itu nggak pernah bisa. Itu gimana ya solusinya? Oke, jadi memang ketika verifikasi wajah ini memang agak sulit gitu ya Bu ya, di mana Ibu harus memastikan bahwa pencahayaannya bagus, lalu backgroundnya dicoba yang polos Bu, harus Udah polos. ya? Udah sesuai arahan dari yang itu Hmm. udah semua tak coba, tapi tetap keluarnya diulang terus gitu. Kalau senyum sudah juga Bu. Sudah. Oke, mungkin kalau boleh tahu untuk kamera laptopnya ini apakah Ibu sering menggunakan mungkin sebagai
Zoom gitu apa tidak ya, Bu? Takutnya memang ternyata kamera laptopnya gitu yang ini. Gimana, Kalau Bu? untuk Zoom dipakai, tapi nggak sering Mm-mm. juga, Oke, nggak memang sering. karena memang seharusnya bisa sih Bu, karena beberapa kasus waktu itu pernah juga ternyata ini Bu apa backgroundnya nggak polos gitu ya, dan ketika mencoba menggunakan laptop lain itu malah bisa Bu. Jadi mungkin Oh, kalau Ibu ada laptop lagi boleh dicoba di laptop lain Bu. Ada lagi nggak Bu kalau boleh tahu? oh, ada sih. Coba besok saya Mm-mm. cobanya dulu kalau pakai laptop lain. Jadi solusinya untuk sementara ganti laptop dulu gitu ya. Karena waktu itu memang ada juga ya, waktu itu ada penyedia yang pakai laptop dia ternyata nggak bisa, tapi ternyata nyoba ke laptop anggota perusahaannya gitu, ternyata bisa gitu Bu. Jadi boleh dicoba dulu. Oke, siap. Maaf, satu kali lagi pertanyaan boleh? Iya boleh Bu, dua pertanyaan. Eh, Gini, ya. Sebelumnya kan yang pertama daftar itu kan nama karyawan. Mm-mm. Itu tapi kan ketika verifikasi wajah itu pakai direktur. Itu gimana ya? Apa saya bikin lagi akun baru atau tetap meneruskan yang itu? Sementara kan NIB nanti direktur ya. Mm-mm. Oke, jadi Ibu kemarin yang pertama kali daftar itu anggota ya Bu ya? Iya, heeh. Mm-mm. Nah, karena memang untuk yang pertama kali mendaftar ini kan harus direkturnya ya Bu ya. Jadi Iya, iya. direkturnya boleh daftar ulang dulu Bu. Nanti kan baru kalau Oke. direkturnya sudah daftar, nanti anggotanya bisa daftar juga Bu. Nanti akan Oh, diberikan akses oleh direkturnya seperti itu. oke. Berarti untuk yang anggota sementara dihentikan dulu ya. Mm-mm. Nyelesain untuk direktur dulu. Iya, boleh di direktur dulu. Nanti untuk verifikasi wajah ini kan wajib orang yang punya akunnya ya, Bu ya. Jadi Iya, direktur heeh. memang akunnya sendiri, nanti anggota juga akunnya sendiri, Bu. Oke, siap, siap. Oke. Ya, Mm. sementara itu dulu. Makasih. Oke, baik. Halo. Sama-sama, Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya berdasarkan ini dulu ya, Pak ya. Yang kedua di sini ada dari Bu Rina, boleh, Bu? Oh iya. Saya, Dari urutan dulu ya, Bu ya. Oke, Bu Rina, boleh, Bu? Halo Bu Rina, kalau belum kita lanjut ke penanya selanjutnya dulu ya Enggak, dari, Mbak, suara saya, Mbak. oh ya terdengar Bu, Halo, ya terdengar Bu, ya, Mbak. ya siang Bu, ya boleh Bu. Halo Bu Rina, oke kita lanjut ke penanya selanjutnya dulu ya. Di sini dari eh, Pak atau Bu Zearu, boleh? Ya, halo. Halo Selamat ya siang. Pak, ya siang Pak. Eh Iya, saya ingin menanyakan perihal verifikasi profil. Kan di Mm-mm, situ kan keterangannya untuk lengkapi dokumennya sudah. Lalu kan mm-mm, kalau di keterangannya menunggu 3 sampai 5 menit atau menunggu sampai 1 kali 24 jam. Nah, mm-mm. untuk prosedur ini saya sudah menunggu berbulan-bulan. Nah, kira-kira ini kendala yang saya hadapi apa ya? Lalu solusinya bagaimana ya untuk verifikasi profil gitu. Oke. Itu aja sih. Untuk verifikasi profilnya berarti kalau boleh tahu Bapak sudah sampai bagian yang mana itu Pak? Saya sambil membuka. Ba- Bagi ya bagian lengkapi dokumen itu sudah centang, lalu kan Mm-mm, dilanjut dari verifikasi dokumen kan. Namun kan itu kan eh, ada keterangannya selamat registrasi Anda telah diproses. Berarti kan saya menunggu untuk diproses dari pihak Inaproknya kan. Itu saya sudah makan waktu berbulan-bulan dan itu belum ada tanggapan apapun. Saya juga sudah pernah mengirim tiket di apa LKPP juga tidak ada tanggapan yang cukup serius gitu. Makanya melalui tindak ini saya ingin menanyakan secara langsung bahwasanya ini kendalanya apa ya yang saya sedang hadapi gitu sih. oke. Berarti Bapak sudah melakukan verifikasi wajah juga ya dan KTP ya Pak ya? Sudah. Oke, berarti eh, saat Bapak verifikasi KTP dan wajah itu sudah sesuai Pak? Ada tulisannya? Saya sih kurang paham karena atasan saya yang melakukan. Tapi dari
keterangan yang di sini tidak ada kejanggalan atau tidak ada penolakan dari Mm-mm. notifikasinya. Hanya di apa ya disuruh untuk menunggu sih untuk verifikasinya gitu aja sih. Berarti sampai tahap ini ya Pak ya, selamat registrasi Anda telah diproses ini ya Pak. Betul, betul. Tapi ini udah semuanya sudah dilakukan ya. Tapi nggak Sudah. dapat notifikasi gitu ya, baik itu telah diverifikasi atau ditolak gitu Pak. Iya, belum belum ada verifikasi ditolak atau apapun itu, cuman hanya menunggu Oke, sih. seharusnya memang itu bisa langsung sih Pak. Biasanya di situ akan ada notifikasi apakah registrasinya perlu dilakukan ulang atau sudah terverifikasi gitu. Kalau boleh Hmm, tahu Bapak bisa share screen Pak mungkin saya kalau setuju. berkenan. Mm-mm. Ya. Atau ini sudah terlihat atau bagaimana? Belum Pak. Kalau yang ke pusat bantuan Bapak sudah mengirim tiket belum ya? Bentar. Nah, ini saya masih di ini sih statusnya. Seperti yang ditunjukkan sama Mbaknya tadi sih masih menunggu verifikasi. Gitu aja sih. Berarti memang tidak ada notifikasi yang masuk ya Pak. Sudah dicek di emailnya juga di bagian spamnya sudah dicek nggak ada Pak. Enggak ada. Di bagian spam atau inbox semuanya sudah dicek Pak. Seharusnya sih oleh rekan saya sih sudah dicek sih sudah tidak ada sih. Mungkin bisa dibantu lagi untuk dikirimkan lagi ulang gitu mungkin lewat melalui email kami gitu. Iya, mungkin sambil nanti coba ditanyakan ke rekannya Pak. Nah, sambil saya follow up lagi, mungkin Bapak bisa sudah buat tiket bantuan Inaprok belum Pak? Inaproc itu sama nggak sih sama LKPP untuk buat tiketnya? Saya kira sih sama aja sih. Bisa buat ke sini juga Pak, bantuan.inaprok.id. Di mana Boleh ya? Di dicoba, ini sudah saya kirimkan di kolom chat ya Pak ya. Nanti coba oh, ke situ dengan kendala yang Bapak hadapi. oke. Nanti saya coba. Boleh dicoba dulu ya Pak ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke penanya selanjutnya dulu ya Pak. Di sini ada dari hmm, PT Global. Pahala boleh Bapak atau Ibu PT Global? Halo, halo Mbak, dengar Mbak suara Halo, saya? iya Pak. Mbak, pertama pertanyaan saya satu, itu untuk anggota perusahaan itu apakah diperkenankan untuk lebih dari satu orang ya Mbak? Boleh Pak. Jadi anggota perusahaan boleh lebih dari satu orang. Itu untuk mekanismenya nanti gimana? Jadi yang misalnya dua nih anggota perusahaan itu dua-duanya bisa menjalankan untuk proses pembelian dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin saya izin ini kembali ya Pak ya. Nih, 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 Jadi nih, baru dikasih. Nah, jadi untuk verifikasi akses ini kan terbagi menjadi, jadi untuk yang semua akun itu kan tata cara daftarnya kan sama ya Pak, di akun.inaprok.id. Hanya saja nanti yang membedakan adalah ketika sampai di verifikasi Baru aksesnya tadi nih ngasih Pak. Yusuf. Di mana untuk verifikasi akses untuk direktur itu kan akan ada banyak dokumen ya yang dimasukkan seperti ini, yang sudah ada di tertera. Namun kalau untuk akun anggota nanti cukup hanya memasukkan surat tugas atau surat keterangan kerja saja, Pak. Seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya ya, perbedaan dari akun direktur dan juga anggota adalah untuk direktur ini akan ada pengaturan untuk rekening bank serta pengaturan manajemen akun anggota, Pak. Sebentar saya sambil share screen di sini. Nah, di sini berbedanya adalah kalau akun anggota ini hanya sampai alamat pengiriman sini, Pak. Tidak ada rekening bank dan juga manajemen anggota. Jadi nanti ketika anggota perusahaannya mendaftar di bagian manajemen anggota perusahaan,
direkturnya ini bisa memberikan akses, Pak. Klik terima akses seperti itu. Hmm. Atau bisa tolak akses kalau ingin ditolak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Baik, terima kasih Mbak. Yang kedua Mbak, ini kan anggota perusahaan yang satunya sedang proses mendaftar. Mm-mm. Itu untuk Privy itu selalu gagal terus tuh Mbak untuk scan wajah ya. Kita bahkan berulang-ulang coba sampai keblok tuh Mbak. Itu gimana ya Mbak solusinya ya? Oke, karena memang agak ini apa ya, agak sulit juga ini untuk verifikasi wajah. Jadi verifikasi wajah ini harus dipastikan pencahayaannya kan bagus, Pak. Lalu backgroundnya Hmm. juga polos. Lalu apabila Bapak Ibu menggunakan kacamata ya atau aksesoris lainnya itu harap dilepas terlebih dahulu. Lalu senyum, Pak. Kalau boleh tahu itu sudah senyum belum, Pak, anggotanya? Sudah dicoba berapa kali, sudah senyum, sudah ganti ruangan, sudah ganti laptop, Mm-mm. sudah ganti lampu, bahkan akhirnya nggak berhasil juga dan akhirnya diblok tuh oleh Privy. Oke, iya biasanya Heeh. memang kalau ada berkali-kali itu dari privy-nya akan terblokir gitu sih Pak. Jadi memang caranya adalah paling ini sih Pak melapor dulu di bantuan.inaprop.id. Nanti dari tim kita yang akan memberikan ini ya Pak pengaturan blokirnya bisa dibuka gitu. Kalau kita Sudah buat ini baru bisa nggak sih Mbak apa? bikin daftar baru lagi gitu? Nggak bisa Pak, karena kan satu NIK ini satu akun ya Pak ya. Hmm. Jadi tidak bisa. Kalau NIK-nya berbeda baru mungkin anggota yang lainnya mau mendaftar itu juga mungkin bisa, Pak. Asalkan satu Hmm. akun ini untuk satu NIK seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Oke, Mbak. baik. Terima kasih juga, Pak. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari Pak Johan, boleh, Pak? Bu Rina, boleh boleh Bu Rina dulu, Bu. Kalau belum juga boleh Pak Johan. Oke, saya dulu Bu ya. Atau Bu Rina dulu. Kali aja ada update lagi ya. Pak Johan boleh, Pak? Oke, Bu, selamat siang, Bu. Terima kasih. Mau tanya, tadi kan ada verifikasi direktur ya, maksudnya direktur untuk bikin itu sendiri. Itu ada nggak sih, Mbak, seperti surat pernyataan gitu, memang bahwa direktur tuh harus gitu, karena ini kan saya udah sampaikan juga ke atasan bahwa perlu direktur, karena kalau yang V5 itu kan cukup KTP asli sama surat kuasa gitu. Nah, sedangkan dari HRD juga termasuk tadi yang minta surat bahwa kita memang karyawan gitu kan. Tadi kan ada permintaan itu juga. Nah, itu ada nggak surat pernyataan dari Inaprok sendiri gitu supaya itu bisa jadi bahan untuk kita bawa gitu ke direktur. Oke, izin menjawab Pak. Untuk saat ini memang seperti surat pernyataan itu tidak ada Pak, tapi mungkin boleh ditunjukkan dari sini saja sih Pak untuk sebentar saya Boleh biar saya buka. screenshot juga. Mm, Maksudnya itu juga valid juga gitu. sebentar, saya share screen mungkin di bagian bantuan.inaprok.id ini kan ada ini ya Pak. Eh, nah, sebentar. Sebentar, Pak. Eh, nah, ini sebentar, coba saya carikan. Sebentar, Pak. Nih. Ini. Kak. Iya.
Ini sih Pak, paling ini ya apa ketika memasukkan ini kan memang data NIB-nya itu paling ini sih Pak membaca pernyataan yang ada di sini kan tahapan-tahapannya itu ada untuk verifikasi admin dan verifikasi anggota ya Pak ya di bantuan.inaprok.id-nya. Seperti itu sih Pak. Oke, Tapi yang kalau maksudnya yang surat, admin, mm-mm. kalau yang admin itu direktur ya Bu, berarti maksudnya Iya, tuh admin itu ya direktur gitu. Karena kan mm-mm. nggak ada stepnya direktur gitu atau komisaris atau apa gitu. Karena hanya Iya, admin sama anggota kan. mm-mm. Jadi admin ini adalah direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan Pak. Seperti itu. Oke. Itu pertanyaan satu, Bu. Saya boleh Mm-mm. lanjut tadi. Yang tadi ada di panduan ya, Bu ya? Ada di Iya, panduan heeh. pengumuman. Ada Oke, di nanti saya panduan. coba cek. Hah. Nah, kalau misalkan gini perusahaan kita tuh per 3 tahun sekali, misalkan direkturnya itu ganti, itu gimana nantinya? Oke, jadi kalau nanti direkturnya ganti, jadi untuk direktur yang barunya bisa mendaftarkan akun sebagai anggota perusahaan dulu, Pak. Nah, nanti dari direktur yang lama memberikan transfer akses admin kepada direktur yang baru, Pak. Jadi nanti direktur baru tersebut akan menjadi admin, seperti itu. Oh, berarti harus bikin dari awal lagi ya, nantinya direktur Mm-mm. yang baru gitu. Iya betul, karena kan orangnya juga berbeda ya Pak ya. Seperti ini. Jadi nanti direktur barunya buat akun, lalu nanti dari direktur lama klik transfer akses sebagai admin. Seperti itu, Pak. Oke, oke cukup Mbak. Terima Oke, kasih ya. baik. Terima kasih juga, Pak. Oke, kita ke Ya, penanya Mbak Ilma, Oh ya, selamat siang, udah Bu. bisa nih. Iya, oke. Ya, Mbak Ilma, saya mau nanya. Mm-mm. Saya kan udah daftar, udah semua ya, Mbak. Nah, ini Mm-mm. kan karena direktur saya ini biasanya bukan yang tanda tangan untuk kontrak. Biasanya kan kepala cabang di tiap-tiap cabang saya. Nah, ini kemarin tuh ada notifikasi produk tidak bisa ditayangkan karena belum tanda tangan produk. Nah, itu Mm-mm. tanda tangan produknya untuk di surat pesanan atau gimana ya, Mbak? Karena kan tiap cabang itu, tiap daerah berbeda tanda tangannya. Tergantung kepala cabangnya berarti kan. Itu gimana ya, Mbak? Oke, untuk tanda tangan itu kan memang ini ya Bu ya, untuk yang PIC tanda tangan ini saat ini baru bisanya satu Bu. Jadi ketika PIC tanda tangannya adalah direkturnya, berarti memang yang harus tanda tangannya adalah direkturnya Bu. Kecuali memang nanti dari direktur yang per cabangnya ini bikin akun anggota, lalu nanti ditransfer akses sebagai PIC tanda tangan Bu. Jadi nanti baru dia yang menandatangani seperti itu. Berarti untuk saat ini pakai PIC tanda tangannya PIC direktur saya dulu. Memang ya itu kan terhubung juga ya Baru. Bu ya. Kan tapi kan ini kan belum bisa menunjuk distributor ya, Mbak. Mm-mm. Berarti tetap aja kepala cabangnya tetap harus bikin dulu baru. Nah, jadi nanti anggotanya banyak dong, Mbak. Iya karena kan memang untuk saat ini kan dari yang prinsipal ke distributor itu kan belum bisa ya Bu ya yang untuk menunjuk seperti itu. Jadi mau tidak mau memang sesuai yang sudah terdaftar di PIC tanda tangannya saat ini mungkin direktur seperti itu Bu. Oh, berarti gini aja, Mm-mm. maksudnya benar nggak, Mbak? Jadi nanti aku menyampaikannya juga nggak sesuai. Berarti saat ini PIC tanda tangannya pakai punya direktur saya dulu Mm-mm. dan dibantu dengan setiap kepala cabang itu membuat akun gitu. Mm-mm. Baru nanti dihubungkan di manajemen akses tiap-tiap anggota. Oke. Tapi kalau boleh tahu untuk cabangnya ini NIB-nya berbeda apa tidak Bu? Satu-satu. Oh, satu semuanya ya? Mm-mm. Nah, iya karena memang kalau mau berbeda perusahaan itu kan NIB-nya harus berbeda juga ya Bu ya. Jadi Mm. memang untuk saat ini mau tidak mau semuanya masih berpusat di direktur yang satu ini Bu. Kecuali memang nanti NIB-nya beda itu setiap cabang bisa membuat lagi Bu. Seperti itu. Nah, eh, karena satu ini, apakah setiap kepala cabang saya harus membuat juga anggota biar saya jadi hubungan akses untuk tanda tangannya?
Mm-mm. Itu atau gimana di kontraknya kan pasti tiap-tiap itu kan berbeda ya Mbak. Mm-mm. Oke, karena untuk yang PIC tanda tangan ini kan saat ini baru bisanya satu ya Bu ya. Jadi Mm. ketika cabang yang satu ini, misalkan cabang A diberikan sebagai PIC tanda tangan, maka untuk PIC tanda tangannya ada di cabang A gitu Bu. Nanti kalau mau ditransfer lagi di cabang B, boleh Bu. Jadi dipindah-pindahkan saja sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Karena Oh kan, berarti mm-mm. mm, jadi berarti saat ini tetap aja pakai PIC tanda tangan direktur dulu, baru nanti kalau Mm-mm. cabang mana yang udah melakukan transaksi, baru dia bikin akun terus dihubungan akses gitu aja Mbak. Iya, seperti itu dijadikan PIC tanda tangan. Oh, itu bisa berubah nggak sih Mbak? Maksudnya itu bisa dirubah ya Mbak, dipindahin ke manajemen aksesnya, di manajemen aksesnya, Mm-mm. atau Jadi nanti untuk pengaturan tanda tangan elektronik ini ada di bagian manajemen akses itu kan di bawahnya ada pengaturan tanda tangan elektronik ya Bu ya. ya Mbak, Mm-mm. Seperti misalkan itu. kami buka nih Mbak, di yang Ini Bu, informasi, di sini, di sini pengaturan tanda tangan elektronik. Di sini kan ada jadikan PIC tanda tangan gitu ya. Jadi kepala cabangnya ini daftar jadi anggota di perusahaan ibu gitu ya. Nah nanti dijadikan PIC tanda tangan seperti itu. oh bisa ditambahin ya Mbak. Berarti tapi kalau nanti nggak pakai lagi, dia bisa hapusnya itu gimana Mbak? Nanti tinggal diubah lagi Bu PIC tanda tangannya ke yang Oh lainnya. iya, baik-baik. Iya deh Mbak. Sama satu lagi ya Mbak, kalau Tadi udah dua ya Bu ya? baru satu, Oh baru kan satu. itu ya. Oke, Nah, satu lagi. sama ini saya kan kemarin input akte untuk surat kuasa ya Mbak, itu salah Mbak. Yang saya input tuh surat akte pengangkatan direktur saya, bukan akte pendirian. Itu nggak apa-apa Mbak, atau saya udah coba buat tiket tapi belum ada feedbacknya sih Mbak, kayak gitu aja. Akta pengangkatan direktur ya Bu ya, bukan akta perusahaan ya? Iya, saya salah input. Oke, sebentar saya tanyakan ke tim yang terkait dulu karena takutnya nanti ada sedikit perbedaan gitu ya Bu. Nanti coba Iya, saya sambil konfirmasi dulu ya Bu ya yang ini apakah iya baik. akta pengangkatan direktur ini boleh. Kan kalau yang kan ada menginputnya dua ya Mbak, ada surat Mm-mm. kuasa terus surat apa lagi gitu kan. Mm-mm. Nah, yang satu udah saya input bener surat akte pengangkatan direktur saya. Nah, satu lagi harusnya kan akte pendirian ya yang diinput. Mm-mm. Saya inputnya juga surat akte pengangkatan beliau. Seperti itu sih Mbak. Oke. Apakah Eh, boleh atau gimana? Terima kasih. oke. Sedang saya konfirmasi ke tim terkaitnya dulu ya Bu ya mengenai ini. Baik, terima, Nanti akan saya terima kasih. sampaikan kalau sudah dijawab ya Bu ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada dari Bu Lara Sandi atau Pak Lara Sandi boleh? Cek, cek. Ya, Halo halo. Mbak. Iya, halo. Apa aja Mbak? Apa aja Mbak? Sebentar ya Pak ya, ngantri dulu sesuai urutan. Bu Lara Iya. Sandi boleh Bu? Ya, yang mau aku tanyain gini Mbak, kan aku udah selesai tuh sampai di tahap di pengaturan yang manajemen anggota perusahaan, kan ini udah selesai semuanya ya. Karena Mm-mm. kemarin kan ada kendala di apa waktu foto selfie, tapi udah beres sih karena aku mengajukan di pusat bantuan. Nah, yang aku tanyain itu untuk selanjutnya yang setelah akun Inapak udah jadi itu gambarannya profilnya itu seperti apa ya Mbak? Karena kebetulan di kota aku kan emang belum menggunakan di versi 6, cuman atasan aku kan lebih ke disaranin buat update progres gitu loh Mbak. Karena beberapa kali aku tanya ke pusat e-katalognya di kota aku itu memang belum aksesnya belum ada gitu loh Mbak. Nah, itu kira-kira gambarannya kayak gimana ya Mbak? Jadi biar aku bisa update ke atasan aku juga gitu. Oke, Asli. berarti Ibu sudah membuat akun Inaprok ya? Iya, Sudah sampai udah selesai. tahapan manajemen akses Bu? Sudah selesai Oke, semuanya. Di berarti terakhir di ah, ini sudah manajemen bisa dipilih ya Bu ya? Sistem manajemen penyedia. itu yang di mana tuh Mbak? Di Maaf, manajemen akses, lalu di pilih manajemen. platform, sistem manajemen penyedia. Nah,
Kalau untuk yang dipilih pilihan di platform itu terakhir itu dihubungkan akses kan. Mm-mm. Nah, di akun penyedia terus kita masukin di NIB-nya ya. Mm-mm. Nah, kalau ini yang terakhir itu waktu cek NIB itu kan udah ada keterangannya tuh. Kalau NIB-nya udah aktif. Nah, aku nggak bisa nih di tahap selanjutnya ataupun kembali. Jadi aku stucknya di sini. Di cek NIB aja sih, Mbak. Coba boleh di-share screen, Bu. Aduh, Takut aduh, ada sebentar. perbedaan gitu ya dengan akun saya. Sambil dilihat. Eh, bisa dilewatin dulu Oh aja ya, nggak apa-apa sambil aku pindah ke laptop ya. Maaf ya. oke. Oke, Bu. Siap-siap. Oke, selanjutnya boleh ke selanjutnya dulu ya. Ada dari Bu Marsha, boleh, Bu? Oh, ya, gitu, Mbak. Ini Maria, Bu. Halo, Bu Marsha. Ya, Bu, dengan Maria, Bu. Oh, dari Iya, Pak Bu. Marsha. Ya, Boleh, Pak? ya, Suaranya boleh. agak Ya, kecil ya, Pak ya? ya, mohon. Kalau apa namanya transfer admin itu, Mm-mm. transfer admin itu artinya kan dari admin pertama ya, Iya. dari pimpinan perusahaan. Nah, itu Heeh. transfernya itu transfer permanen, maksudnya benar-benar pindah status adminnya ke orang yang ditunjuk atau dia masih admin juga. Karena kan nama di dalam sistem OSS itu kan hanya satu direktur misalnya. Dia transfer adminnya harus ke direktur juga atau gimana ya, Bu? Oke. Untuk transfer admin ini karena untuk benar Pak, jadi yang pertama kali ini adalah direktur ya. Jadi untuk memberikan akses sebagai admin itu tidak hanya ke direkturnya lagi, tapi ke anggota perusahaannya yang ingin dijadikan sebagai admin Pak. Boleh juga. Oke. Selanjutnya akun si direktur ini jadi apa ya? Maksudnya dia masih bisa melihat, Maaf Pak, masih bisa suaranya melihat. rada kecil ya. Ya, Halo Pak. iya, Bu. Heeh. Nah, selanjutnya akun yang awalnya admin itu jadi apa ya dia? Setelah ditransfer itu apa dia jadi anggota atau gimana ya? Oh, jadi berarti akun yang keduanya ini kalau sudah melakukan transfer akses admin itu jadi apa gitu ya? Ya, kalau akun yang kedua kan sudah menjadi admin. Awalnya itu, yang pertama itu Mm-mm. gimana? Tetap jadi admin, Pak. Itu admin juga. Heeh. Oh gitu, oke. Pertanyaan keduanya itu tadi Ibu bilang soal PIC. Heeh. Ada PIC tanda Tadi tangan sudah kan? dua pertanyaan ya, Pak? Oh kan masih masih bahas yang itu Bu, transfer. Satu lagi deh Bu, yang Iya, PIC Bu. nggak bisa, Pak. Nanti kita dua dulu ya. Baik, Nanti baik. Ya, Bapak makasih Bu. boleh Iya, iya, antre baik. lagi. Makasih Bu. Siap. Makasih, Pak. Selanjutnya boleh dari Pak Erman. Boleh, Pak? Ya, sore Mbak. Halo, Iya, halo, Pak. halo. Ya, Kedengaran suara halo, saya Pak. Mbak? Iya, terdengar, Pak. Untuk username-nya itu bisa diubah nggak sih Mbak? Username. Yang pojok kanan atas. Mm-mm. Iya, Oke, izin apa menjawab, Pak. bisa Jadi, diubah? untuk username saat ini Iya, tidak bisa diubah, Pak, karena memang belum bisa ya untuk sistem kami saat ini belum bisa merubah data ataupun username, Pak. Seperti itu kira-kira. oke. Oke, yang kedua, Hmm? kan kalau masuk ke apa ya, dashboard katalog eh, elek- elektronik yang keenam kan harus masuk ya ke Mm-mm. akun. Kemudian pas masuk itu dia tampilannya eh, akses Anda ditolak gitu. Itu Nah, sudah kalau sampai tahap kalau mana, Pak? pakai udah udah kalau pembuatan akun udah selesai Mbak, udah bisa pilih Mm-mm. akses akses status akses aktif. Tapi kalau mau lihat apa ya tampilan produk yang di dashboard tuh kan harus masuk lagi ya. Mm. Nah, pas masuk tuh akses Anda ditolak. Terus pas buat akses kan udah kepilih tuh, udah bisa pilih akses manajemen penyedia.
Nah, pas sudah pilih, masukin NIB, ternyata udah terdaftar. Pas diulang lagi, tetap tidak bisa masuk untuk lihat dashboard yang gambar produk-produk tuh, Mbak. Yang ada banyak produk-produk tuh. Nah, iya itu kan sudah betul, Pak. Halo. Iya, tapi pas masuk di apa ya? Di masukin akun, terus sambungin ke akses itu tampilannya akses Anda ditolak. Terus Tapi kan di bawahnya tuh buat akses ya. Pas masuk, ya Bapak udah bisa masuk sistem manajemen penyedianya belum? udah bisa pilih akses. Nah, iya, berarti itu sudah bisa dilanjutkan saja, Pak. Sistem manajemen penyedianya, asalkan udah Tapi bisa kalau masuk, masuk, iya. Nanti ditolak, kenapa ya? ini, Pak. Nih, Apa mau? nih kan di sistem manajemen penyedia, Bapak pilih ini di yang cari Nah, platform ya. iya, iya, iya. Ketika cari platform kan ini Bapak bisa pilih kan? Nah, ini udah bisa, Heeh. udah pilih. Di sini, lalu di sini Bapak bisa pilih kan? Kalau ada beberapa perusahaan, nah, berarti nggak bisanya di mana, Pak? Kalau di sini udah bisa, Nah, ya, iya. Terus berarti apa? ada tuh Mbak yang gambar produk, ada yang banyak. Pas masuk nggak bisa masuk, aksesnya ditolak. Kalau yang Ini. gambar ini bisa. Kan ini udah betul, Pak, Bukan, masuknya lewat sini. apa ya? Masuknya tuh yang kalau yang Oh, iya katalog.inaproc.id. itu memang nggak bisa, Pak, karena kan itu buat yang non penyedia, Pak. Jadi Bapak tetap Oh, masuknya harus lewat ini, oh, akun.inaproc.id, oh, oke. bukan Kalau ini berarti udah oke ya katalog.inaproc. semua Iya, tahapannya. udah betul semua ya, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini nanti. Oke deh, ya makasih ya Mbak. Oke, sama-sama, Pak. Iya, kalau ini udah oke sih Mbak. Oke, sudah Makasih. aman ya, Pak, berarti. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari Agensi Warrior, boleh, Pak? Halo, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang, Pak. Nah, begini, Mbak. Kebetulan nih kita sudah daftar di Inaprop nih, Mbak. Mbak, kita ada kegagalan di verifikasi ulang, Mbak. Masalah itu akun privy. Nah, di situ kita, Mbak, masuk, tautan kita diblokir, Mbak. Bisa nggak mau minta link ulang, Mbak? Bisa minta link ulang dari Inaprop biar kita bisa akses kembali, Mbak. Oke, kalau memang diblokir, Bapak harus kirim ke tiket bantuan dulu di Udah, bantuan.inaprop. Mbak, udah, Mbak. Nah, boleh di Udah, Mbak, follow up sudah. dulu, Pak. Iya, udah, Mbak. Sudah 3 hari ini, Pak, kita tunggu-tunggu, Pak. Mbak, belum ada ini, belum masuk di email saya, Mbak. Oke, nah kalau memang sudah di follow up berapa kali, Pak? Kalau boleh tahu. Sudah ada 2 kali, Mbak. Oke, kalau memang Kemarin belum ditanggapi, boleh kirimkan nomor tiketnya, username, email, screenshot dari kendalanya, serta kendalanya boleh, Pak, di kolom komen ya. Coba sambil saya teruskan ke tim terkait. di mana, di peserta, Mbak, atau di obrolan, Mbak? Di chat aja, Pak. Di chat, ini Bapak kirim eh, nomor tiketnya, lalu kendalanya apa, screenshotnya, lalu username sama email Bapak. Di mana, Mbak? Di teks, Mbak, atau di obrolan, Mbak? Di obrolan saja boleh, Pak. Oke, baik, saya kirim, Mbak, ya. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ya. Di sini ada DP link itu dari yang saya minta. PT Ruslam. Saya mau kirim DP link, baru DP nomor tiketnya, nomor tiket, mana uti mau screenshot. Sabar, Mbak, ya. Iya, boleh dikirimkan saja ya, Pak, ya, di kolom chat. Iya. Sambil saya ke penanya selanjutnya dari PT Ruslam, Baik, Mbak, boleh? baik, Mbak. Baik, Mbak, baik. Halo, PT Selamat siang, Bu. Ruslam. Iya, selamat siang, Pak. Ya, saya dari PT Ruslam, Bu. Ingin menanyakan aja, Bu.
Mungkin garis besarnya apa kemungkinan sama semua ya. Jadi saya keblokir itu pada saat penguploadan KTP Hmm. blokir. Nah, udah kirim juga mendapatkan tiket pengaduan. Nah, mungkin nanti saya akan coba cek berkala lah seperti itu ya, Bu. Nah, ini yang pertanyaan saya, ini apakah semua institusi sudah menggunakan INAPROK atau eh, tidak, Bu ya? Oke. Izin menjawab Pak. Berarti apakah semua institusi sudah menggunakan INAPROK semuanya belum ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Oke, jadi memang untuk saat ini kan kita masih dalam tahap piloting atau tahap awalan atau tahap percobaan ya Pak ya. Jadi untuk saat ini untuk pemerintah atau KLPD itu yang sudah bisa menggunakan INAPROK ini sudah ada 28 institusi nih Pak. Sambil saya share screen. Jadi ini Pak, untuk kementerian yang sudah bisa menggunakan ini ada 13 di sini. Lalu untuk yang lembaga ada 5 ya, seperti ini. Ada Polri, LKPP, Kejaksaan RI, KPU, Badan Gizi Nasional, dan Pemdanya ada 10. Dan memang untuk saat ini targetnya sendiri semua KLPD bisa menggunakan INAPROK adalah di bulan Desember Pak. Jadi mungkin bagi beberapa KLPD kan memang belum bisa mengakses katalog elektronik versi 6 ya saat ini. Jadi mereka masih menggunakan yang versi 5 sebelumnya. Tapi alangkah baiknya dari penyedia saat ini sudah mendaftarkan akunnya Pak di versi 6 gitu. Jadi ketika nanti semua KLPD sudah berpindah ya di INAPROK, nanti bisa langsung ditransaksikan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Nah, kalau yang tadi Mungkin Oke. ini Bu, maksudnya berarti jika memang ada institusi yang belum menggunakan INAPROK, kemungkinan dia masih menggunakan e-katalog yang versi 5 ya? Apa gimana? Iya, betul. Jadi masih bisa digunakan juga untuk yang di versi 5. Seperti itu, Pak. Oke, nah ini izin Bu, saya kan ada kendala yang di e-katalog versi 5. Tadi sudah 2 pertanyaan ya, Pak ya? Udah Bu ya? Iya. Saya sih udah 2 Boleh. kali pertanyaan, mungkin yang teman saya yang lain bisa nggak Bu? Iya, boleh di nanti dulu ya, Pak ya. Bisa ngantri dulu sesuai Ya, akunnya. baik Bu, makasih banyak. Iya, Pak. Kita ke penanya selanjutnya dari PT Bijayanti. Boleh, Bapak atau Ibu? Ya, selamat siang, Mbak. Iya, siang, Pak. Eh, saya terkendala di nik pendaftaran untuk direktur. Mbak. Jadi kan saya sebelumnya daftar, jadi ini beda perusahaan gitu, Mbak. Cuman direkturnya sama gitu kan. Di awal yang terdaftar itu direktur. Nah, saya buat akun lagi untuk PT yang berbeda gitu loh. Sedangkan kan satu akun, satu nik ya, direkturnya. Itu gimana, Mbak, solusinya? Oke, berarti memang direkturnya ini jadi direktur di beberapa perusahaan ya, Pak ya? Ya, betul-betul. Oke, jadi memang untuk satu akun ini dia manajemen aksesnya bisa ke banyak perusahaan, Pak. Jadi nanti Bapak tidak usah membuat akun lagi, cukup ini saja, Pak. Hubungkan atau buat akses, nanti masukkan NIB yang perusahaan kedua gitu, Pak. Oke, iya. Iya, nanti bisa disesuaikan saja untuk data-data yang perlu diinput gitu. Kalau nanti ada perusahaan lain lagi, nanti bisa diinput lagi, klik yang hubungkan atau buat akses lagi, seperti itu. Jadi cukup satu akun saja. Nanti contohnya seperti ini, Pak. Ketika Bapak pilih sistem manajemen penyedia, nah seperti ini. Kan ada 2 perusahaan ya, Pak ya? Oh, iya, iya, iya. Iya, begitu. Hmm, oke, Mbak. Berarti di manajemen aksesnya ya ditambahkan untuk perusahaan yang lain. Betul, hubungkan atau buat akses yang baru ya, Pak ya? Itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Itu aja sih. Oke, baik. Sama-sama, Pak. Kita ke penanya selanjutnya dari Bu Novia. Boleh, Bu? Halo, selamat siang. Ya, siang, Bu. Oke, Mbak, sebenarnya sih masalahnya global ya, semuanya keblokir. Ini saya sempat nanya ke PPK RSUD, ya, untuk katalog versi 6 ini sebenarnya sudah
dilakukan atau belum ya sama PPK RSUD. Jadi misalkan kita kan sebagai penyedia ini udah bikin toh Mbak ya. Nah, kemarin sempat ngeklik di katalog versi 5 gitu. Terus saya tanya, Bu, panjenengan sudah masuk katalog versi 6 belum? Terus beliaunya jawab belum gitu. Kita belum tahu itu ada versi 6 katanya gitu. Itu sudah disosialisasi belum toh Mbak? Oke, izin menjawab Bu ya. Untuk saat ini kan memang baru 28 KLPD ya. Nah, untuk RSUD itu kan berarti kota dan kabupaten ya Bu ya, masuknya. Jadi memang untuk saat ini versi 6 ini belum bisa digunakan di RSUD Bu. Nah, jadi nanti rencananya adalah 20 Desember ya untuk dapat bisa menggunakannya seperti itu. Mohon maaf, tapi per 1 Desember nanti bisa menggunakannya seperti itu. Jadi memang kalau Ibu bertanya ke dari RSUD-nya memang belum bisa, memang belum menggunakan itu benar Bu, karena memang untuk saat ini yang sudah bisa menggunakan katalog elektronik versi 6 ini baru beberapa dan untuk Pemdanya itu baru provinsi Bu ya, seperti itu. Jadi masih bisa menggunakan versi 5 terlebih dahulu. Oh gitu ya. Sampai kapan Mbak kita bisa pakai versi 5? Soalnya kan kita sebagai penyedia juga kendalanya banyak nih, verifikasi profil dan segala macem, nggak bisa-bisa gitu. Izin Mbak Oke. Alma, saya take over sebentar. Mbak Novia izin dari RSUD mana ya Mbak? Izin Pak, kemarin saya di RSUD Padangan Bojonegoro. Bojonegoro berarti Jawa Timur ya? Ya, Ya, Jawa Timur tuh udah masuk ini sih piloting seharusnya. Ini 10 Pemda udah itu. ya. Halo? Halo ya, Mas Tommy boleh dilanjutkan lagi Mas? Sebentar, sinyalnya sepertinya agak ini ya, sedang lagi di kantor juga. Oke. Sebentar, saya sambil ya, jadi mungkin sambil menunggu Mas Tommy, memang sebagai informasi juga ya untuk saat ini kan belum semua KLPD gitu ya yang menggunakan Inaproc Bu. Seperti tadi sudah saya tampilkan juga ya untuk KLPD yang sudah bisa menggunakan itu dan di sini, nah ini ya Bu ya, untuk kementerian, lalu lembaga dan ini Pemdanya seperti itu. Jadi boleh ditunggu saja untuk yang belumnya ya Bu ya. Oke, thank you Mbak. Oke, sama-sama Bu. Oke, kita ke penanya selanjutnya dari PT Bijayanti. Boleh Bapak atau Ibu PT Bijayanti? Halo? Maaf Mbak, tadi saya udah nanya, cuman Oh, lupa diturun. oke, siap-siap. Tadi berarti Bapak tadi sudah nanya. Kita lanjut ke Pak Tri_Nat. Boleh Pak? Halo, Halo ya Bu. oh, iya, iya. Mbak Ilma gini Mbak, saya kan kemarin sudah daftar itu ya, udah selesai sih prosesnya Mbak. Cuman eh, di nama tokonya itu kok nama PT-nya kok hilang ya Mbak? PT-nya hilang gitu loh Mbak. Jadi di NIB-nya itu muncul PT Nat Distribusi Indonesia, cuman waktu di ini di Naproknya tuh hilang tuh Mbak nama PT-nya gitu. Caranya Oke, gimana ya Mbak? berarti di bagian kanan pojoknya Bu ya, yang tulisan nama penyedianya itu ya Bu ya? Oh, bukan Mbak, di nama tokonya. Kan itu otomatis nama toko itu kan narik dari sistem Dari, OSS ya. ya betul, dari NIB-nya. Nah, cuman di OSS-nya itu, di NIB-nya itu kan ada nama PT Nat Distribusi. Cuman di tokonya itu PT-nya hilang tuh Mbak. Berarti ketika Ibu memasukkan NIB-nya nggak sesuai ya Bu ya? Di yang Sesuai. Inaproknya ini. Heeh. Berarti Sesuai. kalau boleh tahu yang sebelah mana ya Bu? Sebelah sini nih ya, Persana Company ini. Ah, bukan. Kembali ke dashboard. Di dashboard. Terus,
Di mana, Bu? Coba di pengaturan, Mbak, pengaturan toko itu. Pengaturan toko ini. Ya. Nah, itu PT Antek, itu PT-nya hilang, Mbak, nama tokonya. PT-nya Oh, hilang. Padahal itu NIB-nya udah sesuai sih, Mbak, udah masuk semua. oke, padahal udah sesuai sama NIB ya, Bu ya? Iya. Nah, coba Ibu boleh buka dulu, Bu, di katalog.inaprok.id. Nah, nanti coba Ibu cari nama PT Ibu. Nah, nanti dicek di sininya udah sesuai belum ya? Soalnya kalau di sininya udah sesuai harusnya aman sih, Bu. Di sini kan ada kunjungi toko nih. Oh Di iya. sampingnya ada. Nah, itu kalau sudah sesuai itu harusnya aman saja, Bu. Oh, Coba saya coba dulu ya, Mbak. Iya, siap, Bu. kirimin aja, Mas. Itu dia ngapain ke sana? Kita Dilewatin dulu aja, Mbak, sementara, Mbak. siap-siap, Bu ya. Baru Ya, baru oke. chat kapan? Kita Baru chat lanjut kapan ke nih? penanya selanjutnya. Di sini Oh, ada dari Bu Novia. Tadi sudah belum ya, Bu ya? Belum ya? Halo, Bu Novia. Kalau belum, kita boleh lanjut ke Bu Rizka, boleh, Bu? Ya, halo Mbak. Ya, suaranya kecil ya, Bu ya? Oh iya, tunggu. Sudah? Halo? Iya, sudah, Bu. Ya, sudah Bu. Begini Kak, itu kemarin kan saya sudah daftar, tapi itu akun saya terdaftarnya di non penyedia, bukan penyedia. Padahal setahu saya itu waktu daftar kemarin itu saya kliknya itu penyedia. Padahal sudah sampai di privy apa sadarnya itu pas kemarin mau buat manajemen akses, tapi aksesnya itu tidak valid. Jadi gimana itu Kak? Oke. Sudah sempat ke Berarti pusat kalau bantuan kan, sudah sempat ke pusat bantuan, sudah kita lain-lain. Tapi belum berarti ada feedback. berarti Ibu tulisan non penyedianya di sini ya? Yang di Persana Company Iya. 1 tulisannya non penyedia. Kalau Ibu Iya. pilih platform, lalu ini ada nggak, Bu? Sistem manajemen penyedia ada? Tidak ada, tidak ada. Oh, nggak ada. Tapi udah melakukan Iya. hubungkan atau buat akses ini, pilih yang penyedia udah, Bu? Kayak gini. Sudah, Masukkan NIB sudah sampai semuanya. buat. Iya, sudah. Nah, kalau Ibu Surat pilih daftarnya akses apa, Bu? lagi di sini yang penyedia, lalu masukin NIB, tulisannya apa, Bu? Takutnya memang ternyata Ibu belum milih akses yang penyedia gitu ya. Coba diklik yang penyedia dulu, nanti coba masukkan yang NIB. Gitunya dulu, Bu. Terdaftar tulisannya, Kak. Boleh sambil share screen, Bu? Aduh, aku coba screenshot aja ya, Kak, nanti lewat chat. Iya, kalau memang ternyata verifikasi akses sudah dilakukan, lalu ketika input NIB ternyata udah terdaftar juga. Dan kalau boleh tahu, ketika Ibu klik yang pilih platform, itu munculnya apa ya? Pilih platform yang mana itu ya, Kak? Di yang ini, Bu. Ini di yang pilih cari platform ini, munculnya apa, Iya. Bu? Di sini pilih platform, di sini munculnya apa? Tidak ada, tidak ada. Oh, tapi ketika Ibu hubungkan atau buat akses itu udah nggak bisa lagi, Bu ya? NDB-nya sudah terdaftar gitu ya di sini, di akun ini. Iya, sudah terdaftar. Oke. Kalau memang seperti itu, berarti Ibu sudah ke pusat bantuan. Boleh di follow up dulu ya, Bu ya, di pusat bantuannya ya? Sudah itu hari disuruh isi data diri, sudah sempat isi data diri, sampai sekarang belum ada feedback. Oke, kalau begitu boleh dikirimkan kendalanya, lalu screenshotnya, username sama emailnya di kolom chat ya, Bu ya. Coba sambil ditanyakan Oh, juga. iya. Oh iya, makasih. Oke, sama-sama, Bu. Kita Bisa mau ke konfirmasi Mbak? sebentar ya, Apa, Pak Mbak? ya. Antri dulu ya, Pak ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Pak Syarifudin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Bu ya? Iya, kedengeran. Baik, Bu. Izin, Bu. Saya kan sebenarnya
mendaftar admin itu sudah jauh-jauh sebelumnya, Bu. Belum di launching kayaknya yang versi 6. Cuman saya kan tidak tahu itu hari untuk apa, cuman diarahkan saja untuk daftar akun. Nah, ternyata belakangan saya coba pakai akun saya. Ternyata baru saya tahu kalau ternyata harusnya direkturnya dulu yang harus punya akun, baru saya selaku admin, Bu. Nah, itu enggak apa-apa ya. Maksud saya yang duluan punya admin, kemudian direkturnya ya, Bu ya. Oke, jadi Pak, memang kan untuk yang pertama kali mendaftar ini kan memang harus direktur dulu atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB perusahaan, Pak. Nah, tapi kalau memang Bapak sudah mendaftar itu sudah belum sampai verifikasi akses kan ya, Pak? Soalnya kalau sebelum hanya mendaftarkan saja sampai verifikasi profil itu bisa, Pak. Tapi nggak bisanya itu ketika nanti verifikasi akses ketika Bapak memasukkan NIB itu nggak bisa terbaca NIB-nya karena direkturnya belum daftar, Pak. Jadi Ya, benar. direktur boleh daftarin dulu, Pak. Diajak Benar. dulu buat daftar. Iya, sekedar baru punya akun, Bu, untuk masukkan Mm-mm. NIB itu kan ditolak sama sistem. Iya, betul. Karena kan memang direkturnya belum daftar ya, Pak ya. Jadi Ah, boleh diarahkan aja Pak direkturnya untuk daftar di Inaprok. Nah, nanti tahapannya sampai verifikasi akses dan lain-lain kan itu ada masukin NIB sama berbagai dokumen. Nanti direkturnya ketika udah terverif, ketika Bapak nanti sebagai anggota itu memasukkan NIB, NIB-nya udah terbaca seperti itu. Iya. Oke ya, makasih Bu. Terus kedua ya Bu ya, boleh dua. Iya, Ah, 2. terus tadi Ibu ada jelaskan ke teman sebelumnya bahwa apa lagi tadi? Itu untuk direktur ketika ada penggantian harus direktur pertamanya yang mendaftar ya Bu ya. Nah, ini kebetulan perusahaan kami ini kan sampai hari ini sudah 2 kali penggantian direktur, Bu. Nah, itu yang direktur pertama dengan kedua sudah tidak ada di sini, Bu, sudah di luar daerah gitu. Nah, apa bisa langsung yang direktur yang terakhir, Bu, yang sekarang ini, Bu ya? Boleh ya, Bu? Oke, kalau boleh tahu untuk direktur yang ini, yang baru ini sudah terdaftar sebagai penanggung jawab di OSS belum, Pak? Sudah Bu, saya sudah migrasi di DPM PTSP-nya Bu, sudah terdaftar di OSS-nya. Oke, Gitu nah Bu. kalau memang sudah itu boleh saja langsung Pak didaftarkan asalkan dia kan memang NIK-nya terdaftar dalam NIB gitu ya Pak ya. Nah Iya. boleh langsung coba saja Pak daftar. Oh baik. Itu kan ada direktur utama, ada direktur Bu. Itu salah satunya boleh ya Bu ya? Iya, asalkan NIK-nya terdaftar di NIB dibebaskan saja Pak. Oh baik, oke. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, makasih juga Pak. Waalaikumsalam. Kita ke penanya terakhir ya. Di sini ada dari Pak Riki, boleh? Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Mbak mau nanya nih Mbak. Ini kan Hmm? kita udah daftar nih, terus udah sampai ke manajemen akses. Terus di sini kan mau hubungkan atau buat akses nih ya Bu ya, Mbak ya. Ini cara buat aksesnya itu gimana ya? Oke, cara buat aksesnya itu kan Bapak udah klik yang hubungkan atau buat akses ya Pak. Nah, Oh, nanti pilih penyedia lalu dimasukkan dulu Pak NIB-nya. Ini kan akunnya akun direktur ya Pak ya. Untuk yang pertama kali ini hubungkan iya, atau buat akses. Nah, nanti ketika iya, Bapak masukin NIB, nanti akan ada data-data yang harus dimasukin juga Pak. ya itu Nah, data-data udah dimasukin semua Bu, tapi status mm-mm. aksesnya ditolak. Oh, berarti memang dari sistem kami mendeteksi ada perbedaan gitu, Pak. Boleh disamakan dulu data-datanya dari yang DJP, AHU, sama OSS-nya, Pak. Dipastikan ketiganya itu sama semua. Karena untuk penyedia yang lainnya sudah sukses
rata-rata sukses sih Pak. Kalau ditolak berarti memang ada perbedaan data ya Pak ya di data Bapak gitu. Contohnya yang nggak sama kayak gimana tuh Mbak? Iya, kalau verifikasinya di aksesnya ditolak berarti memang ada perbedaan ya Pak ya di salah satu Hmm. informasinya ini. Seperti ketika upload Ah, gitu ada ketidaksesuaian. Seperti itu Pak. hmm. Ya di situ kalau yang untuk upload kan itu ada yang surat pernyataan itu. Mm-mm. Eh, untuk apa formatnya kan udah di-download dari LKPP-nya sendiri formatnya. Mm-mm. Atau kalau ini bisa dimasukkan akta perusahaan juga Pak. Akta perusahaan. Akta perusahaan Mm-mm. kemarin udah dicoba, udah dikecilkan ukurannya tapi nggak diterima. Malah Kalau udah di bawah 2 gitu. kalau sudah mencoba juga untuk yang surat pernyataan pemilik perusahaan atau surat Kalau kuasa juga sudah dicoba Pak. surat pernyataan udah diisi semua, diterima. Mm-mm. Nah iya berarti pakai Di yang proses itu aja. udah, tapi pas proses kelanjutannya kan masuk ke yang tanda tangan itu, Mm-mm. tapi nggak ada keterangan apa-apa di situnya. Nggak ada keterangan apa-apanya tuh maksudnya Di sini kan kita udah upload semua dokumennya kan. mm-mm. Setelah itu kan kita lanjutkan. Mm-mm. Nah, ketika lanjutan itu kan dia masuk nanti ke yang tanda tangan itu kan, ke Iya preview. masuk ke tanda tangan Ya ke sini. elektronik ini. Ya, itu Ya, nggak sampai itu. berarti pas Bapak klik ini yang muncul apa Pak? Pas Bapak klik halaman tanda tangan elektronik. eh apa ya terakhirnya itu? Masuknya ke preview, tapi nggak Oh, ada tulisan selamat dari pasiennya telah diverifikasi, nggak ada. oh berarti Bapak harus iya datanya ada yang nggak kebaca dan harus dilakukan ini dulu sih Pak, diulang dulu tahapan stepnya. Seperti itu. Boleh dicoba lagi. Udah 2 kali coba kayak gitu juga kondisinya. Atau ada pengaruh nggak di previewnya itu ya? Coba boleh di share screen aja Pak kalau misalkan ini. Karena seharusnya masuk ke yang tanda tangan elektronik ini sih, yang sistem manajemen penyedianya ya. Ini di nah, di sini keterangannya ditolak nih. Di mana Pak? Ke bagian bawah. Oh, kalau ditolak, iya kalau seperti ini, ditolak seperti ini, mungkin ada data yang nggak valid nih Pak nih, status KSWP tidak valid. Kayak username itu udah dibikin sama, tapi nggak di sininya nggak keluar. Terus bidang industrinya dari diisi, PWP-nya dari diisi, tapi di sini nggak keluar. Itu Pak yang status KSWP tidak valid. Bisa disesuaikan dulu Pak untuk yang kan ada tulisannya tuh. KSWP. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Oke Pak. Ya, coba kita cek Oke, lagi. siap-siap. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Riki ya sebagai penanya terakhir karena sudah Mbak Ilma, jam maaf. segini juga. Untuk kita Izin, gimana ya, Mbak? mohon izin Halo, bertanya, halo mohon Bang. Mohon izin, izin Mbak Ilma. Untuk mohon yang izin, mohon izin. Oke, boleh dikirimkan di kolom chat saja ya Bu ya Izin untuk Mbak, yang yang ini. izin Mbak. akte itu gimana, Mbak? Yang mana Terkait Bu? akte, yang terkait akte. Saya udah bikin tiketnya juga Oh, sih. oke itu seharusnya kalau memang membuktikan dan memberikan keterangan itu aman sih Bu. Oh, maksudku, saya kemarin udah bikin tiket lagi, mau mengupload ulang aja, atau boleh tetap dua-duanya pakai akte pengangkatan itu, atau gimana, Mbak? Boleh tetap aja asalkan membuktikan dan memberikan keterangan kalau dari ini sih Bu dari tim terkait ya. Berarti nggak perlu upload akte dulu aja ya. Berarti masih pakai itu aja aman. Ya Mbak ya, berarti baik deh. Iya. Terima kasih ya Mbak. Mbak, Oke, aku mau tanya baik. yang tadi hubungkan atau Izin buat Mbak, ini Mbak, aksesnya cek gimana yang ya, tadi Mbak? Mbak. Oke, sudah jam
segini juga Halo Mbak. tadi Bu Laras ya Bu ya? Iya, Halo Mbak benar Ibu. Mbak. Kenapa? Kenapa Bu? Yang Tadi bagian mana? yang di bagian manajemen akses yang tadi kan katanya dihubungkan atau buat akses kan udah beres tuh Mbak. Tapi kan Ya. masih belum bisa ke tahap selanjutnya. Padahal NIB-nya udah bener. Nah ini gimana ya Mbak lanjutannya? Oke, itu kalau MNIB-nya udah bener semua dan nggak kebaca, boleh ke pusat bantuan dulu aja Bu. Bilang aja NIB-nya nggak kebaca gitu ya. Oh, kalau NIB-nya udah terbaca tuh Mbak. Mm-mm. Nah, kalau untuk ke tahap selanjutnya ini yang belum bisa sih Mbak, ini gimana ya? Padahal cek NIB-nya udah terdaftar sih. Tinggal klik selanjutnya kan harusnya udah bisa. Nah, ini belum bisa. Nah, iya itu kan seharusnya Mohon bisa izin, ya, Bu. mohon izin Jadi bertanya, mungkin mohon izin. bisa jadi dari sistem kami gitu ya. Jadi boleh dilaporkan dulu saja. Izin bertanya Mbak. Gitu. Mbak, halo Oke, Mbak. makasih Ya, izin karena bertanya. Halo Mbak. sudah Ya, izin jam bertanya. segini juga ya Pak Ya, ya. izin bertanya. Kita sudahi BIMTEK pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh lanjut di grup dan nanti kita akan ada BIMTEK lagi mengenai penayangan produk di hari Rabu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, mohon izin di share grupnya. Mohon izin. Di chat ada tuh linknya.